Halo bosku, kembali lagi bersama One Shop Bike Partner. Nah, kali ini kita akan mengulas velg BST di depan kita nih. Nah, ini tentunya kalian pada tahu motor 125Z yang kemarin kita habis restorasi kebut-kebutan sampai malam, habis itu ikut kontes, dan motor ini juga membawa pulang beberapa podium dan piala. Nah, tapi untuk ownernya, kebetulan teman kita nih, Prestige Auto Detailing, masih belum puas dengan hasil motornya dan dipercayakan kembali ke kita untuk garap. Nah, garap lanjutan apa yang kemarin sempat tertunda karena waktu yang terlalu terbatas dan beberapa barang yang harus di PO. Nah, kali ini ada beberapa barang yang sudah sampai dan kita akan segera unboxing, tidak berlama-lama lagi. Kita melihat velgnya sebagaimana mewah velg ini. Let's go. Nah, ini sedikit informasi, velg BST ini udah pada tahu belum guys? Nah, velg BST ini adalah velg forged carbon. Ini benar-benar fiber karbon murni. Satu velg ini ringan banget dan velg ini diproduksi di Afrika Selatan loh guys. Sambil kita unboxing ya guys. Nih, ini segelnya di sini. Kalau untuk velg karbon kita ada date produksinya ya bos ya. Jadi di sini tertulis tanggal 20 bulan 8 kita terima produknya. Jadi kita bisa tahu untuk tahun produksi velgnya, biasanya juga ada stiker di velgnya tersebut. Ayo kita langsung cekidot tanpa berlama-lama lagi. Untuk ini yang di bagian depannya guys, aduh gila, mewah banget ini. Saya singkirin dulu kotaknya nih guys. Kira-kira velg ini di bagian belakang itu ukurannya 215 dan bagian depannya ukurannya 185. Jadi kalau untuk ukuran memang ini sedikit lebih besar daripada yang velg Daytona yang kita pakai di motor ini. Padahal di velg Daytona aja kita udah up satu ukuran. Kalau standar originalnya velg ini motor 125Z itu 160, 140 untuk bagian depannya. Kalau velg Daytona kemarin kita sudah upsize, bagian belakangnya 185, bagian depannya 160. Di velg BST Carbon ini upsize satu lagi guys. Jadi di belakangnya itu 215, depannya 185. Dan tentunya setelah upsize velg ini sangat ringan. Ini tadi informasi yang kita dapat. Untuk velgnya hanya depan belakang sekitar 4 kilo. Kalau untuk belakangnya itu sekitar 2 kilo, depannya sekitar 1,9an. Ya beda-beda tipis sih guys. Jadi satu set itu sekitar 4 kilo. Untuk velg Daytonanya sendiri, tempo hari kita pernah timbang itu di sekitaran 7 kilo untuk velg Daytona. Dan sedikit informasi mengenai velg BST ini. Velg BST ini mulai happeningnya, mulai ngetopnya itu sekitar di tahun 2000-an guys. Di tahun 2000-an velg BST ini bekerja sama dengan pihak Ducati. Kalau saya nggak salah itu di motor V4 Legra yang disematkan di motor bawaan Ducati tersebut. Jadi ada kerjasama antara Ducati dan BST ini. Nah, kemudian setelah kerjasama dengan Ducati, tahun sekitar 2021, velg ini diklaim sebagai velg teringan sedunia. Jadi sudah tidak ada velg yang lebih ringan dari velg ini. Mengerikan ya guys ya. Tentunya velg ini nih. Ini contohnya saya pakai kelingking aja naik. Ini ringan banget. Ini benar-benar ringan. Nah, mungkin bagi teman-teman atau bosku-bosku di luar sana pasti bertanya, ini ringan kuat nggak? Ini karbon tipis, ringan-ringan kayak gini, mana mungkin bisa tahan dan kuat? Nah, tunggu dulu. Velg ini diklaim sebagai velg yang full
dengan carbon fiber dan kualitasnya tentunya 13 kali lipat lebih kuat dibanding yang versi velg aluminium. Kira-kira menurut teman-teman oke nggak velg ini? Nah, kalau menurut saya ini jos banget, ini oke banget. Nah, untuk desainnya juga sangat menarik ya. Tentunya desainnya sangat mewah dan eye catching banget. Dengan tentunya palang 5 seperti ini terlihat kokoh dan motor itu di bagian kaki-kaki semakin lebih berbobot. Nah, untuk ini bagian bearingnya tidak disertain, jadi kita bisa menggunakan bagian bearing ataupun bushing yang lama. Dan untuk di bagian dudukan piringannya sudah PNP tentunya ya, dengan piringan original dari 125Z depan maupun belakang. Berikutnya kita unboxing bagian belakang, guys. Tanpa berlama-lama kita langsung keluarkan si monster ini dari kotaknya. Oh iya, tadi saya lupa sampaikan. Jadi di dalam box itu kita dapat apa aja ya. Untuk di bagian belakangnya ini, di dalam boxnya kita dapat manual yang ada tertulis rim type serial nomor 158 yang manual. Terus juga ada the BST original 22 years engineering with carbon fiber, we celebrate with you. Kayak gelang sih, kayak karet-karet gelang BST gitu ya. Gue nggak tahu juga nih gunanya, kita simpan di sini dulu. Untuk yang di bagian depannya juga sama ya guys, jadi tertulis juga ada manual-manual, nanti kita shootnya lebih jelas aja biar lebih enak. Ini serial nomor 150 tipe 7075 dan ada juga ini gelang seperti ini ya. Kira-kira menurut kalian apa yang kurang lagi di 125Z ini? Boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Apa-apa kira-kira yang harus kita rubah di bagian motor 125Z ini? Ya kalau ada saran-saran dari teman-teman silahkan untuk berbagi ilmunya, sharing. Ada apa yang kita kurang di motor ini. Nah, untuk di sini velgnya tertulis BST 7052, mungkin ini kodenya ya, saya juga kurang paham. Kemudian juga ada tertulis ukurannya MT 21517. Dan di sini tertulis juga Blackstone Tech. Terus apalagi ada stiker juga, stiker ini udah langsung di dalam fibernya, jadi bukan stiker tempelan di luar. Ini oke banget sih. Untuk ini bahannya saya kurang ini ya. Sepertinya bahan untuk knob gear, dudukan knob gear ataupun bahan yang untuk dudukan disc brake, sepertinya produknya terbuat dari magnesium ya. Dia kayak agak-agak doff gitu dan tidak seperti aluminium. Dia bentuknya seperti cuttingan CNC tapi terlihat ringan. Kemungkinan ini magnesium, dan dibaut untuk menyatukan antara magnesium ini dan karbon. Jadi kalau menurut saya yakinnya sih ini magnesium, ini bukan aluminium ya. Beda materialnya beda. Kalau dipegang dia lebih smooth dan tidak tajam, dan juga terlihat tidak berat. Otomatis saya cukup yakin ini magnesium. Nanti coba kita cek di review website resminya. Ada ini guys teman-teman. Jadi kalau untuk BST ataupun velg karbon lainnya biasanya pasti ada tertulis tahun produksi. Biar di velg sepeda, road bike itu biasanya pasti juga ada. Nah, ini juga ada nih. Tertulis di sini JFMM Jason 2024. Jadi ini tahun produksinya 2024. Nah, untuk bagi teman-teman yang bertanya apakah ready di one shop untuk velg seperti ini, tentunya informasi yang kita berikan, velg seperti ini sangat jarang ready di toko-toko. Kenapa? Oleh sebab itu ada hal nomor produksi di sini. Jadi kalau kita stok di toko dan kelamaan, untuk part karbon itu tidak terlalu baik ya. Biasanya karbon itu ada masa pakai. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga velg yang kelas-kelas sultan ya, mahal sekali. Nah, untuk velg ini juga kita biasanya itu menggunakan sistem open PO. Jadi kalau bagi teman-teman berminat, silakan kontak akun-akun resmi kita, nomor-nomor admin di bawah ini ataupun Japri di Instagram kita.
Harganya itu range tergantung dolar ya, tergantung importednya juga. Jadi kalau untuk harga itu range-nya sekitar 30-an sampai 40-an. Nah, untuk range harganya berkisar seperti itu. Menurut teman-teman, velg ini worth it atau enggak? Worth it atau enggak untuk kita dapatkan atau kita pasang ke motor 125 jet ini, guys? Saya udah nggak sabar banget pengen pasang velg ini ke dalam motor ini, dan saya pengen banget lihat hasil jadinya ketika velg ini terpasang. Jadi stay tune terus untuk video-video berikutnya kita. Jangan lupa di like, follow, subscribe, dan share. Bye-bye.